Sebelum satu pasukan infanteri bergerak, sebelum satu jet tempur tinggal landas, ada suara menggelegar dari kejauhan, tanpa terlihat tapi menghantam dengan presisi mematikan. Inilah kekuatan artileri, tangan panjang TNI Angkatan Darat yang bisa menghancurkan musuh, bahkan sebelum musuh menyadari kehadirannya. Tahun 2025, artileri TNI bukan lagi senjata konvensional. Mereka telah bertransformasi menjadi pemukul strategis yang mampu mengubah arah perang. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat sebenarnya batalion artileri TNI Angkatan Darat saat ini? Di video ini, kita akan kupas tuntas struktur, alutsista, kekuatan tembak, dan skenario tempur sebenarnya dari pasukan Guntur Indonesia. Selamat datang di update militer. Mari kita kupas tuntas seberapa kuat batalion artileri TNI Angkatan Darat tahun 2025. Doktrin dan filosofi artileri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dalam dunia militer modern, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang lebih banyak, tapi siapa yang lebih dulu menghantam dengan presisi. Dan disinilah peran vital artileri sebagai senjata pembuka, pemecah pertahanan, dan pengatur tempo perang. Dalam doktrin TNI Angkatan Darat, artileri bukan sekadar pendukung dari kejauhan. Ia adalah instrumen utama untuk mendikte medan tempur. Setiap tembakan bukan hanya ledakan, tapi pesan strategis bahwa pasukan darat kita tak pernah datang sendirian. Filosofinya sederhana, tapi mematikan. Tembak dulu, bergerak kemudian. Biarkan musuh kehilangan arah, kehilangan moral, bahkan sebelum kontak visual terjadi. Dan filosofi inilah yang terus diasah dari satu generasi prajurit ke generasi berikutnya, hingga menjelma menjadi satu kekuatan yang senyap, tapi sangat menentukan. Struktur dan jenis batalion artileri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Untuk memahami kekuatan artileri TNI Angkatan Darat, kita harus melihat ke dalam tubuhnya, ke dalam struktur yang menjadi tulang punggung kekuatan tembak Indonesia. Dalam medan operasi, TNI Angkatan Darat membagi kekuatan artileri menjadi dua jenis utama. Artileri medan, atau dikenal dengan sebutan armet. Mereka adalah pasukan penembak tidak langsung yang mengandalkan meriam konvensional, baik yang ditarik maupun yang swagrak. Artileri roket, kekuatan pemukul jarak jauh, penghasil saturasi tembakan dalam skala besar, dan penentu kehancuran pada skala taktis maupun strategis. Setiap batalion terdiri dari beberapa baterai tembak, pos komando, tim observasi depan, serta elemen logistik dan perawatan. Rata-rata, satu batalion memiliki 300 hingga 500 prajurit pilihan dengan kemampuan bergerak cepat, menembak presisi, dan berganti posisi dalam waktu singkat. Tapi kekuatan sebenarnya bukan pada jumlah orangnya, melainkan pada bagaimana satuan ini bekerja layaknya orkestra, di mana setiap unit tahu kapan harus membidik, menembak, dan menghilang kembali ke bayang-bayang medan tempur. Alutsista artileri TNI Angkatan Darat tahun 2025. Kekuatan batalion artileri TNI Angkatan Darat tidak hanya tercermin dari formasi dan doktrin, tetapi dari senjata yang mereka bawa ke garis tembak. Sistem artileri canggih dengan presisi tinggi dan daya hancur luar biasa. Tahun 2025 menjadi titik krusial modernisasi. Bukan lagi soal bertahan, tapi soal memukul lebih dulu, lebih jauh, dan lebih akurat. Mari kita lihat kekuatan utamanya. Caesar 155 mm Nexter, meriam swagrak asal Prancis, dikenal dengan mobilitas tinggi dan kecepatan tembaknya. Dengan jangkauan hingga 42 km, Caesar sanggup melakukan shoot and scoot sebelum radar lawan sempat merespons. M109 A4BI Paladin. Inilah bintang baru di arsenal TNI Angkatan Darat. Meriam swagrak kaliber 155 mm buatan Amerika Serikat ini hadir dengan sistem pengisian semi otomatis dan proteksi lapis baja penuh.
Paladin mampu menembak hingga 22 km dengan munisi standar dan lebih jauh dengan munisi khusus. Ia bukan hanya meriam, tapi benteng bergerak yang membawa efek deterensi di medan terbuka. Astros 2 Mk6, sistem roket multilaras andalan dengan roket SS-80 yang dapat menjangkau sasaran hingga 90 km jauhnya. Ideal untuk menggempur formasi musuh dan pangkalan statis sebelum infanteri bergerak. KH-170-8 dan KH-179, meriam tarikan klasik asal Korea Selatan yang masih menjadi tulang punggung sejumlah satuan, dikenal tangguh dan akurat. Nexter LJ 105 mm, meriam ringan untuk manuver cepat dan mobilisasi di daerah terpencil atau pulau terluar, memperluas cakupan operasional artileri ringan. Namun kekuatan ini tidak berdiri sendiri. Semua sistem kini terhubung dalam jejaring tempur, drone intai udara, radar pengukur lintasan, serta perangkat komando tembak digital. Hasilnya, proses deteksi target, kalkulasi tembakan, dan eksekusi tembak kini berlangsung hanya dalam hitungan detik. Ini bukan lagi artileri gaya lama. Ini adalah arsitektur tembak modern, di mana teknologi, kecepatan, dan presisi menjadi satu kekuatan senyap yang sangat mematikan. Skenario perang dan peran artileri TNI Angkatan Darat. Bayangkan sebuah skenario, musuh mendekat dari laut dengan kekuatan amfibi. Di saat bersamaan, drone-drone intai mereka mengudara, mencoba mencari titik lemah pertahanan kita. Tapi sebelum mereka mendarat, satu suara mengguncang daratan, diikuti oleh rentetan tembakan roket dan peluru artileri yang jatuh dari langit seperti badai. Dalam skenario perang modern, artileri bukan hanya pelengkap, ia adalah pembuka jalan atau penutup kemenangan. Di fase awal konflik, Astros 2 melumpuhkan jalur logistik dan radar musuh dalam hitungan menit. Paladin dan Caesar memberikan tembakan counter battery dan dukungan langsung ke unit manuver, menjaga garis infanteri tetap utuh. Dan ketika titik kritis datang, artileri ringan seperti LG-1 dan KH-179 bergerak cepat ke zona tak terduga, memberikan tekanan psikologis sekaligus kekuatan nyata. Semuanya didukung oleh mata digital dari udara, drone intai, dan radar counterfire yang menjadikan setiap tembakan artileri bukan lagi untung-untungan, tapi hasil kalkulasi presisi militer. Inilah bentuk modern dari pertempuran, di mana suara guntur tidak hanya menandai perang, tapi menuntun arah kemenangan. Dan TNI Angkatan Darat melalui batalion-batalion artilerinya telah bersiap untuk itu. Dalam diam, mereka mengintai. Dalam satu komando, mereka mengguncang. Di balik dentuman yang mengguncang langit, di balik setiap proyektil yang melesat menembus cakrawala, ada prajurit-prajurit terlatih yang bekerja dalam senyap. Mereka bukan sekadar penembak, mereka adalah pengatur irama perang. Artileri TNI Angkatan Darat bukan hanya soal senjata dan teknologi. Ia adalah tentang kesiapsiagaan, tentang kalkulasi, tentang kesetiaan pada bumi pertiwi. Dalam setiap latihan, mereka tidak hanya mempersiapkan tembakan, mereka mempersiapkan kemenangan. Dan hari ini, kita tahu satu hal dengan pasti. Jika perang tak bisa dihindari, maka Indonesia tak akan pernah menembak yang pertama. Tapi bila waktunya tiba, artilerilah yang akan membuka jalan menuju kehormatan. Salam hormat untuk seluruh prajurit artileri Indonesia. Prajurit bukan hanya penjaga, prajurit adalah garda awal dari suara kemenangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti konten militer eksklusif lainnya hanya di channel Update Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.